Usai purna tugas, Jokowi kembali diusulkan jadi penasihat di pemerintahan Prabowo melalui pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Namun usulan ini menuai pro kontra. Ketua DPP PKB Daniel Johan meminta usulan ini dipertimbangkan kembali sebab Dewan Pertimbangan Agung dinilai tidak efektif dan bisa menguras anggaran negara yang terbatas. Kalau sekarang DPA itu mau dibentuk kembali, itu akan menguras kembali anggaran yang sangat terbatas ini. Sementara begitu banyak program penting yang harus diwujudkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewan Pertimbangan Agung pada masa pemerintahan Pak Harto setelah itu dihapus karena pertimbangan tidak efektif. Nah, lalu pada zaman Pak Jokowi dibentuklah One Team Press. One Team Press pun banyak yang melihat tidak efektif, ya. Hanya formalitas saja karena dibentuknya DPA itu yang harus dipertimbangkan secara matang, sehingga jangan membentuk yang menghabiskan anggaran yang tidak perlu, tetapi juga tingkat efektivitasnya juga jauh dari yang diharapkan. Sementara Bendahara Umum Projo justru berpandangan usulan ini jadi bukti Jokowi masih dibutuhkan. Namun bagi Projo, Jokowi lebih efektif memimpin partai politik. Ini adalah satu bukti bahwa kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi tidak pernah redup. Ini adalah satu bukti bahwa Pak Jokowi masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Banyaknya usulan, saya pikir ini satu hal yang sehat dalam negara demokrasi. Namun bagi Projo, dalam imajinasi kami, ke depan akan lebih efektif Bapak Jokowi memimpin partai politik. Dengan memimpin partai politik, akan lebih banyak yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Lalu, bagaimana respon Jokowi dengan usulan ini? Jokowi bilang saat ini dirinya masih menjadi presiden hingga 6 bulan ke depan. Tentu wacana ini masih terlalu dini untuk dibahas. Ini saya itu masih jadi presiden sampai masih 6 bulan lagi loh. Masih presiden sekarang ini. Ya sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan. Sebelumnya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bilang, ke depan sejumlah lembaga masih dikaji, termasuk Dewan Pertimbangan Presiden. Beberapa lembaga mungkin akan diperkuat atau bahkan ada yang dilebur dengan kementerian. Semua kelembagaan sekarang sedang dikaji, ada beberapa lembaga yang mungkin perlu diperkuat, tapi juga ada beberapa kelembagaan yang juga sedang dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada atau dilebur atau malah dilikuidasi. Sedang dalam kajian-kajian, termasuk Dewan Pertimbangan Presiden. Memang saat ini Dewan Pertimbangan Agung telah dihapuskan dan berganti nama menjadi Dewan Pertimbangan Presiden di era SBY. Ada 9 tokoh senior yang dipercaya menduduki jabatan Dewan Pertimbangan Presiden saat ini. Di antaranya, nama Wiranto sebagai ketua dan 8 anggota di antaranya, yakni Dato Sri Tahir, Muhammad Lutfi, Putri Kuswisnuwardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Soekarwo, Jan Faris, dan yang terakhir Gandhi Sulistianto. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah sosok Jokowi akan diakomodasi Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai penasihatnya kelak? Tim Liputan, Kompas TV. Usai purna tugas, Jokowi kembali diusulkan jadi penasihat di pemerintahan Prabowo melalui pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Namun usulan ini menuai pro kontra. Bagaimana peluang Jokowi jadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto? Kita bahas bersama analis politik Universitas Al-Azhar, Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore. Ini kan ada usulan ya soal Jokowi jadi penasihat dari Prabowo Subianto. Kalau Kang Ujang ngelihatnya, sebenarnya ini memang kebutuhan, keinginan dari Presiden terpilih, atau ini sebenarnya hasil komunikasi partai politik untuk mengakomodasi Pak Jokowi sih? Ya, boleh-boleh saja Pak Prabowo katakanlah punya keinginan untuk menjadikan Pak Jokowi sebagai penasehat. Makanya Pak Prabowo punya konsep, punya ide yaitu presidential club. Artinya mantan-mantan presiden akan bergabung untuk memberikan masukan-masukan termasuk Pak Jokowi gitu. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam misalkan terkait dengan formatnya, skemanya gitu ya, bentuknya ini yang menjadi perdebatan. Kenapa harus diusulkan atau ada wacana mengaktifkan kembali Dewan Pertimbangan Agung yang kita tahu dulu tidak efektif, tidak bagus,
karena tidak bagus, tidak efektif itu maka dilikuidasi kan pada masa reformasi. Kenapa itu diungkit lagi? Padahal kalau kita lihat dari sisi anggaran juga tidak akan boros, lalu efektivitas juga tidak ada. Nah, sejatinya kalau memang mau mengambil Pak Jokowi sebagai penasehat ya katakanlah pada masa pemerintahan Prabowo Gibran, maka tempatnya bukan di DPA itu. Silakan misalkan di One Team Press bisa, ataupun di tadi Presidential Club dengan format yang tentu harus dikaji lebih dahulu. Nah, persoalannya jangan sampai tadi mengakomodir kepentingan Pak Jokowi tadi ya, mungkin ada partai-partai yang ingin mendorong Pak Jokowi jadi penasihat, tetapi menempatkannya di tempat mengembalikan lembaga-lembaga yang tidak efektif di masa lalu. Ini kan sesuatu yang konyol, sesuatu yang aneh, sesuatu yang menurut saya tidak bagus. Mestinya berpikir ke depan, progresif gitu. Progresif itu ya ketika lembaga yang lama tidak efektif itu mestinya tidak diungkit lagi, tapi cari bentuk atau format yang lain yang bisa mengakomodasi Pak Jokowi sebagai penasehat di saat yang sama juga lembaganya tidak memboroskan anggaran. Kan itu menjadi penting dalam konteks kita melakukan pembangunan bernegara ke depan seperti itu Mbak Cindy. Oke, nah kan soal tidak efektif pemborosan anggaran ini juga disinggung sama PKB. Artinya kalau memang mau menjadikan Pak Jokowi sebagai penasehat, udah ada wadahnya, One Team Press aja ya biar nggak tumpang tindih. Ya, One Team Press bisa, kan memang yang lalu-lalu ya, sampai sekarang memang belum pernah ada mantan presiden yang jadi One Team Press. Tetapi kan tinggal direvisi saja aturannya. Itu kan kalau nggak salah Perpres ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Perpres tinggal dirubah, lalu diperkuat gitu loh. Sehingga tidak memboroskan anggaran. Dan disitulah tempat yang mulia, yang terhormat, ada format baru gitu ya, terkait dengan mengakomodasi kepentingan mantan-mantan presiden di situ. Itu menurut saya yang lebih efektif, yang lebih realistis dengan lembaga yang ada, memfungsikan atau memperkuat lembaga yang ada sehingga lembaga itu menjadi efektif dan tadi fungsinya berperan bahwa memberikan masukan, memberikan nasihat kepada presiden baru itu terjadi pada ruang lingkup misalkan One Team Press, misalkan seperti itu. Oke, Kang Ujang, tapi kalau kita ngelihatnya kan juga Pak Jokowi sejauh ini ngeresponsnya masih normatif nih soal DPA, soal Presidential Club. Kalau Presidential Club bahkan bilangnya bolehlah 2 kali sehari. Apakah kalau Kang Ujang ngelihatnya jangan-jangan sebenarnya Pak Jokowi juga kayaknya sinyalnya oke deh mau jadi penasehat presiden terpilih? Iya, saya rasa iya ya. Karena begini, kalau seorang politisi tidak punya tempat politik tuh menjadi nggak betah gitu. Bukan politisi. Politisi itu kan biasanya bergerak, melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada kepentingan politik. Nah, pasca tidak lagi menjabat di 20 Oktober, maka perlu ruang, perlu tempat, itu yang harus dimiliki oleh Pak Jokowi. Entah itu katakanlah tadi ya lembaganya misalkan penasehat presiden yang Pak Jokowi juga oke dan mau, entah partai politik atau apapun yang itu menjaga eksistensi dan katakanlah kehormatan dari mantan presiden. Karena kalau mantan presiden itu tidak punya jabatan, tidak punya posisi di kemudian hari, biasanya juga akan ditinggalkan oleh masyarakat dan tidak akan ada yang menghargai. Nah, disitulah pentingnya perannya kekuasaan atau jalur politik. Jalur politik banyak tadi, ada penasehat, ada partai politik, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga Pak Jokowi pun tadi ketika orang politik ya pasti harus berpolitik, tidak mungkin akan diam, begitu. Oke, Kang Ujang, kalau PAN kan bilang sebenarnya Pak Jokowi juga sayang nih terlalu muda kalau untuk pensiun. Makanya disiapin ada 3 opsi agar Pak Jokowi bisa melanjutkan kiprahnya lah untuk di pemerintahan. Kang Ujang menganalisisnya gimana? Ya tentu PAN mungkin melihat peluang ya Pak Jokowi tadi mungkin di PSI tidak cukup bagus partainya, kata tidak lolos ke parlemen. Di Golkar mungkin juga tidak memenuhi persyaratan gitu ya, karena harus pernah 5 tahun dan lain sebagainya. Lalu yang memungkinkan tadi Pak Zulhas mengajak ke PAN. Nah persoalannya apakah Pak Jokowinya mau atau tidak kan itu. Oleh karena itu kita lihat saja dinamikanya ke depan. Kalau Pak Zulhas tentu memanfaatkan peluang yang ada ketika Pak Jokowi itu katakanlah tadi ya punya gagasan, punya pemikiran yang bagus ke depan ya paling tidak diakomodasi oleh PAN dan PAN menjadi partai yang terbuka untuk itu. Ya kita lihat saja ke depan apakah memang ketemu itu jalan pikiran Pak Jokowi dengan PAN, kita tidak tahu. Apakah memang betul-betul PAN juga serius ataukah hanya sekedar gimmick saja. Ini hanya sejarah dan waktu yang akan melihat ini semua. Oke, tapi Kang Ujang, kalau Kang Ujang melihatnya Dewan Pertimbangan Agung ini apakah juga bentuk partai politik atau saling mengakomodasi dari partai politik, Kang? Ya kelihatan ini kan usulnya bukan dari partai sebenarnya, usulnya dari Pak Bambang Susatyo ya, Ketua MPR gitu yang mewacanakan kembali ini.
apakah ini representasi partai politik? Saya rasa bukan ya. Pak Bambang Susatyo walaupun beliau kader partai gitu, waketum partai di Golkar, tapi kan bukan ketua umum partai. Artinya itu sikap-sikap pribadi, bukan sikap partai. Jadi saya melihat ini soal tadi mungkin Pak Jokowi banyak jasanya ke Pak Bambang, mungkin banyak jasanya juga ke partai politik, ke politisi-politisi, sehingga punya kepentingan untuk mengakomodasi. Tetapi mengakomodasi lembaga yang lama yang sudah dilikuidasi, yang sudah tidak efektif, yang menyedot anggaran besar, buat apa juga dimunculkan kembali? Justru yang harus dibangun adalah mengkonstruksi pikiran, merancang bangun ya apa yang tepat posisi Pak Jokowi ke depan, yang memang formulasinya bukan lembaga yang lama yang tidak efektif itu. Cari formasi yang tidak memboroskan anggaran, dan Pak Jokowi punya tempat yang terhormat, yang mulia, bersama mantan-mantan presiden yang lain, seperti itu. Oke. Nah, soal posisi Pak Jokowi, Kang Ujang, Projo kan bilang kayaknya Pak Jokowi lebih cocok kalau dijadiin pimpinan parpol deh daripada penasehat. Setuju nggak, Kang Ujang? Ya, silahkan. Itu bagus-bagus saja, dan Pak Jokowi punya hak untuk itu. Tetapi yang saya baca tadi ya, di Golkar agak sulit karena tidak memenuhi persyaratan. Di PSI partainya partai kecil, lalu di PAN belum tentu mau. Nah sekarang begini saja, kita tantang gitu Projo, bagaimana Projo membuat partai gitu loh. Sehingga itu menjadi partainya Pak Jokowi, kan bagus-bagus juga. Jadi jangan sampai nanti misalkan mencaplok partai lain, lalu menjadi ketua umum, kan itu tidak bagus juga. Artinya ya silahkan Pak Jokowi menjadi ketua umum partai, tapi partai mana yang mau, kan itu juga menjadi pertanyaan. Apakah partai yang ada saat ini mau dipimpin Jokowi yang mantan presiden? Saya rasa tidak mau juga. Hanya beberapa saja yang mau, misalkan seperti PAN. PAN pun saya yakin tidak terlalu yakin, saya betul-betul ikhlas untuk menerima Pak Jokowi dengan lapang dada. Tentu ini basisnya kepentingan politik saja karena Pak Jokowi masih menjabat. Ketika sudah tidak menjabat, saya rasa pikirannya sudah beda begitu. Oke, Kang Ujang, kalau misalnya memang Dewan Pertimbangan Agung ini kemudian memang dibentuk oleh Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka, akan seberapa membengkaknya sih anggarannya? Ya ini kan lembaga negara, Mak. Ini kan harus merubah, kalau ikutin aturan, maka merubah atau mengamandemen konstitusi. Dulu itu kan setara tuh, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, BPK dan lain-lain itu setara. Nah, sekarang ini dulu MPR-nya lembaga tertinggi, sekarang MPR setara menjadi lembaga tinggi. Nah, Dewan Pertimbangan Agungnya hilang di pasca perubahan amandemen yang keempat gitu. Nah, saya sih meyakini ini kan akan menjadi lembaga yang besar, yang akan membutuhkan banyak birokrasi, pejabat lain sebagainya. Ini tentu akan besar anggarannya dan akan membengkak. Dan itu tidak cocok dengan kondisi saat ini yang kita defisit anggaran APBN-nya, masyarakat sedang susah. Buat apa dibangun lagi hanya untuk mengakomodir kepentingan Jokowi, tapi di situ anggarannya membengkak kemana-mana. Ini tidak bagus. Kalau ada uang ya, kalau ada anggaran APBN ya gunakan untuk kepentingan rakyat agar rakyat bisa sejahtera. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Oke, Kang Ujang, tapi soal menjadikan Pak Jokowi agar kiprahnya ini masih ada untuk pemerintahan selanjutnya, kan bukan cuma DPA ya, tapi juga ada Presidential Club. Bisa dibilang nggak kalau ini adalah cara Prabowo Gibran ataupun juga partai politik untuk masih mau menyatukan Pak Jokowi, Bu Mega dan Pak SBY dalam satu wadah sebenarnya? Ya, saya ada 4 hal kalau Presidential Club itu terlaksana gitu, kalau terjadi ya, kalau terimplementasi. Pertama, ajang silaturahmi itu antara presiden terpilih dengan mantan-mantan presiden. Yang kedua kan memberikan masukan mantan-mantan presiden Pak Jokowi, Bu Mega dan Pak SBY kepada Pak Prabowo. Yang ketiga itu kan ingin tadi Mbak Cindy dikatakan ingin mempersatukan. Pak Prabowo ingin mempersatukan mereka-mereka yang berkonflik. Nah, yang keempat yang saya baca, Pak Prabowo ingin menempatkan mantan-mantan presiden itu di tempat yang mulia, di posisi yang bagus, yang terhormat. Ya itu, saya melihatnya seperti itu sih. Oke, baik. Kang Ujang, terima kasih banyak waktunya sudah berbagi untuk Rumah Pemilu. Kita lihat ya, nanti kira-kira apa yang akan dipilih opsinya sama Prabowo Gibran. Terima kasih Kang Ujang, sehat selalu.